Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nazar Sabilillah dari Penelitian Analitik dan Instrumentasi Kimia, Institut Teknologi 10 November dengan NRP 5050 231017. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai fluoresensi spektrofotometri, di mana hal-hal yang akan kita bahas lebih lanjut itu meliputi definisi, prinsip kerja, komponen dari alat, pengaplikasian alat, faktor-faktor yang mempengaruhi pembacaan alat, serta kelebihan dan kekurangan dari spektrofotometer fluoresensi itu sendiri. Sebelum membahas lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita membahas mengenai fotoluminensi, karena fotoluminensi ini merupakan emisi cahaya dari suatu zat yang tidak muncul karena pemanasan yang disebabkan oleh adanya penyerapan foton. Mungkin dari teman-teman yang belum tahu luminescensi sendiri itu apa, luminescensi sendiri itu merupakan proses pemendaran cahaya. Kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari dapat teman-teman lihat di kunang-kunang ataupun di deteksi uang menggunakan sinar ultraviolet, itu kan memendarkan cahaya teman-teman. Itu merupakan salah satu eh, proses luminensi. Kalau misalkan dari fotoluminescensi sendiri ini terbagi menjadi dua, yakni fluoresensi dan fosforesensi. Di mana kedua hal tersebut ini sangat berbeda antara satu sama lain. Kalau misalkan fluoresensi itu fotoluminesensi yang tidak memerlukan perubahan multiplisitas spin. Sedangkan kalau fosforesensi itu memerlukan perubahan multiplisitas spin. Terus untuk waktu pembedarannya juga berbeda-beda. Waktu pembedaran ini atau biasa disebut dengan fluorescence times-nya sendiri. Kalau untuk fluoresensi terjadi antara pikodetik hingga nanodetik, yaitu waktu yang cukup cepat dan singkat untuk eh, fluoresensi. Namun intensitas cahaya yang dibenarkan ini cukup kuat. Sedangkan kalau misalkan fosforesensi itu memiliki waktu luruh atau waktu pendar yang lebih lama, yakni mikrodetik hingga ribuan detik. Tetapi intensitas cahayanya itu masih lebih rendah daripada fluoresensi itu sendiri. Nah, hubungan atau interaksi antara materi dan juga gelombang elektromagnetik ini disebut dengan spektroskopi. Untuk fluoresensi spektroskopi yaitu mempelajari antara interaksi dari molekul yang dapat memancarkan cahaya atau biasa disebut fluorofor dengan gelombang elektromagnetik. Nah, biasanya itu dipelajari dalam bentuk diagram Jablonski ini teman-teman. Jadi aku akan jelaskan mengenai diagram Jablonski ini sendiri tuh terdapat dua peristiwa yang dapat teman-teman lihat yaitu fluoresensi dan fosforesensi. Di mana kalau misalkan pada saat fluoresensi elektron dalam molekul tersebut itu akan naik dari tingkat energi yang lebih rendah keadaan dasar singlet ke tingkat energi yang lebih tinggi keadaan dasar singlet juga yang disebut dalam keadaan tereksitasi. Panjang gelombang cahaya yang dibutuhkan itu spesifik untuk setiap molekulnya teman-teman. Nah, setelah tereksitasi, karena elektron yang tereksitasi itu merupakan dalam keadaan yang tidak stabil, ketika cahayanya dihentikan, maka molekul akan dengan cepat kehilangan sebagian energinya melalui reaksi vibrasional dan kembali ke tingkat energi yang lebih rendah atau keadaan semula dalam keadaan tereksitasi. Pada saat kembali ke keadaan tereksitasi ini, molekul akan memancarkan foton fluoresensi atau cahaya fluoresensi itu sendiri, teman-teman. Dan cahaya yang dipancarkan ini memiliki panjang gelombang yang lebih panjang atau energinya itu lebih rendah dibandingkan cahaya yang diserap. Di mana fenomena ini disebut dengan Stokes shift. Nah, pada saat fluoresensi ini multiplisitas spinnya itu akan tetap sama, yaitu akan tetap berlawanan. Seperti yang teman-teman tahu, kalau misalkan spin elektronnya kan berlawanan, seperti atas dan bawah, seperti ini kan. Nah, kalau untuk di fluoresensi, keadaan spinnya itu akan tetap sama, atas dengan bawah. Sedangkan di fosforesensi ini sendiri akan terjadi intersystem crossing ini, teman-teman, yaitu perpindahan dari singlet ke triplet yang menyebabkan spin elektronnya itu berbeda atau berbalik sehingga spinnya itu akan tetap sama itu teman-teman. Jadi spin yang ke atas. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan antara fluoresensi dan fosforesensi itu sendiri terjadi teman-teman. Nah, fluoresensi spektroskopi tadi itu akan mendasari
adanya fluoresensi spektrofotometri, teman-teman. Di mana spektrofotometri ini itu mengukur fluoresensi yang dipancarkan oleh suatu zat atau fluorofor ketika terkena radiasi elektromagnetik. Untuk radiasi elektromagnetik atau cahaya yang digunakan itu elektroviolet maupun cahaya tampak. Spektrofotometer ini tuh termasuk ke dalam jenis spektroskopi emisi elektromagnetik, berbeda dengan UV-Vis ya, yang termasuk dalam spektroskopi absorpsi. Untuk eh, seperti yang udah dijelaskan, kalau misalkan fluoresensi ini menggunakan sumber cahaya ultraviolet yang nantinya membuat elektron dalam molekul sampel fluoropol tadi tereksitasi. Setelah tereksitasi, molekul-molekul ini melepaskan energi dalam bentuk cahaya fluoresensi, dan cahaya fluoresensi inilah yang akan dipancarkan oleh sampel, kemudian diukur oleh detektor pada berbagai panjang gelombang, teman-teman. Ini merupakan salah satu penampakan alat dari instrumen spektrofotometer fluoresensinya. Kemudian komponen-komponen yang ada di dalamnya itu terdapat beberapa komponen utama seperti sumber lampu, monokromator eksitasi, ruang sampel, monokromator emisi, serta fotodetektor. Namun di spektrofotometer fluorometer ini sendiri juga memiliki eh, mirror atau kaca untuk memantulkan cahaya pada sudut 90 derajat Celcius. Hal ini 90 derajat. Hal ini dikarenakan pada proses pemendaran cahayanya itu dipendarkan ke segala arah sehingga dipilih sudut 90 derajat untuk meminimalisir adanya intervensi dari cahaya-cahaya yang lain. Sumber cahaya ini yang digunakan untuk membuat sumber ultraviolet ada beberapa. Yang pertama ada lampu xenon, lampu LED, serta lampu uap merkuri. Namun yang banyak digunakan yaitu lampu xenon karena memancarkan spektrum kontinu dengan intensitas yang tinggi dari ultraviolet hingga ke inframerah. Jadi sumber cahaya ini akan digunakan diteruskan ke monokromator eksitasi, di mana cahaya dari sumber lampu diarahkan ke monokromator untuk dipisahkan menjadi berbagai panjang gelombang menggunakan kisi difraksi atau prisma. Jadi jenis-jenis dari monokromator eksitasi ini ada monokromator difraksi serta monokromator prisma. Seperti namanya, panjang gelombangnya itu yang dipilih hanya tertentu untuk diteruskan ke sampel, sementara panjang gelombang lainnya itu akan terblokir secara otomatis, teman-teman. Cahaya yang dihasilkan dari monokromator kemudian akan diteruskan ke sampel kontainer untuk mengeksitasi molekul dalam sampel untuk memicu emisi fluoresensi. Di sampel kontainer sendiri yang digunakan itu biasanya cuvette quartz atau cuvette quartz yang lain seperti yang sudah dijelaskan dapat dalam cuvette maupun sel alir. Cahaya fluorescence dari sampel tadi kemudian akan ditangkap di monokromator emisi, di mana monokromator emisi ini berguna untuk pemilihan panjang gelombang tertentu dari cahaya fluoresensi yang telah dipancarkan oleh sampel. Hal ini tuh untuk mengisolasi sinyal fluoresensi yang relevan dari cahaya latar atau noise yang tidak kita inginkan, serta untuk meningkatkan akurasi dari hasil pengukuran eh, sinyal fluoresen itu sendiri, teman-teman. Dari monokromator emisi, kemudian sinyalnya atau cahayanya itu akan masuk ke dalam fotodetektor, di mana fotodetektor yang digunakan tuh ada dua, bisa foto multiplier tube atau PMT atau juga detektor array, yang dimana detektor array juga ada berbagai jenis. Salah satunya ada charge coupled device sama fotodiode array. Kalau misalkan kita menggunakan foto multiplier tube nih atau PMT, itu merupakan detektor yang bekerja berdasarkan efek fotolistrik dan amplifikasi elektron, di mana cahaya dari sumber sampel tadi itu akan mengenai katode dari PMT yang akan menyebabkan emisi elektron. Nah, elektron-elektron tadi kemudian akan dilewatkan ke dynode atau merupakan elektroda bertingkat di dalam PMT ini yang kemudian akan diperkuat elektronnya sehingga dapat diubah menjadi arus listrik, teman-teman. Nah, karena proses atau prinsip dasar kerjanya adalah amplifikasi elektron, maka di PMT ini tuh
dia memiliki sensitivitas serta resolusi yang tinggi. Jadi kalau misalkan teman-teman memiliki sinyal cahaya yang cukup lemah itu masih dapat terbaca di PMT ini teman-teman. Namun, eh, di PMT juga memiliki kekurangan, yaitu rentan terhadap paparan cahaya yang berlebihan atau intensitas cahaya yang terlalu tinggi itu malah bakal dapat memperusak PMT ini tersendiri. Terus, dia juga dapat mendeteksi hanya satu panjang gelombang dalam satu waktu. Hal ini berbeda dengan detektor array yang merupakan detektor berbasis semikonduktor, di mana ketika suatu cahaya dari sampel fluorescent ini sendiri itu akan diubah ke sinyal digital untuk kemudian dapat dideteksi banyak panjang gelombang secara simultan. Namun, eh, kekurangannya itu dia memiliki sensitivitas serta resolusi yang lebih rendah dari PMT, teman-teman. Nah, dari ini bisa diketahui dari hukum Lambert-Beer juga bisa diketahui bahwa intensitas cahaya yang didapatkan dari emisi fluoresan sendiri itu berbanding lurus dengan konsentrasi suatu zat atau senyawa tersebut, teman-teman. Nah, untuk pengaplikasian spektrofluorometer sendiri, itu dapat digunakan di bidang kimia dan biokimia, seperti penentuan kadar logam berat, tapi harus dikomplekskan terlebih dahulu dengan agen fluorosen agar dapat terbaca jika menggunakan fluorometer, terus dapat menggunakan analisis protein dan asam nukleat, seperti studi interaksi biomolekul, interaksi antara antigen dan antibodi atau enzim dengan substratnya. Terus dapat juga digunakan untuk diagnostik medis dan bioteknologi, seperti contohnya ELISA fluorescence untuk deteksi antibodi atau antigen dalam darah. Nah, salah satu contoh penelitian yang saya temukan di jurnalnya itu merupakan penelitian Rahman dan DKK di 2024. Mereka itu mengenai penelitiannya pemanfaatan gel polimer ZTA atau zirconium Zr4 dan juga 2-etiobarbituric acid sebagai absorben logam berat ion AS3+ pada air dan makanan, di mana diperoleh salah satu eh, hasil penelitian yang mereka peroleh itu di gambar 10 ini teman-teman, yang merupakan spektra dari emisi fluoresensi ZTA. Jadi diperoleh penurunan intensitas fluoresensi ZTA seiring dengan penambahan konsentrasi AS3+. Hal ini mengindikasikan adanya fenomena quenching fluoresensi, yang berarti keberadaan AS3+ menghambat atau menurunkan emisi fluoresensi dari ZTA itu sendiri, teman-teman. Nah, quenching ini terjadi karena ZTA dan AS akan membentuk kompleks yang statis sehingga dapat menurunkan atau menurunkan intensitas dari fluorescence dari ion ZTA itu tadi, teman-teman. Nah, jika kita menggunakan kurva kalibrasi dengan tepat dan berbagai metode penelitian yang lainnya, maka kita dapat mendeteksi ion AS3+ pada air dan makanan menggunakan spektrofluorometer ini, teman-teman. Nah, untuk beberapa faktor yang mempengaruhi pembacaan dari spektrofluorometer itu ada pH larutan, oksigen terlarut, pelarut, serta kekoan dari struktur molekul. Di mana untuk pH larutan ini akan mempengaruhi bentuk molekul serta ion senyawa yang akan dianalisis, yang pada nantinya dapat mempengaruhi dengan intensitas fluoresensinya itu sendiri. Sedangkan untuk oksigen terlarut itu dapat mengurangi intensitas fluoresensi karena oksigen dapat mengoksidasi senyawa fluoresen yang mempermudah proses relaksasi energi. Serta untuk jenis-jenis baut yang digunakan juga harus diperhatikan karena jenis bautnya ini dapat mempengaruhi intensitas porositas. Di mana salah satu contohnya pelarut polar ini cenderung meningkatkan intensitas fluoresensi, sedangkan pelarut dengan atom berat atau MR yang berat itu dapat mengurangi intensitas karena interaksi spin dan gerakan orbital dari elektron, serta kekakuan dari struktur molekul juga harus diperhatikan karena molekul dengan struktur yang lebih kaku itu biasanya memiliki intensitas fluoresensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan molekul-molekul yang lebih fleksibel. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari spektrofluorometer itu sendiri, teman-teman. Yang pertama adalah high sensitivity-nya. Hal ini tuh karena
fluorometer, spektrofluorometer ini tuh mampu mendeteksi senyawa dengan konsentrasi yang cukup kecil, yaitu nanometer hingga ke nanomolar hingga ke pikomolar. Terus non-destruktif, jadi senyawa senyawa sampel yang digunakan itu tidak dirusak sehingga memungkinkan untuk digunakan dalam analisis-analisis yang lainnya. Contohnya ada multiplexing atau deteksi molekul secara bersamaan untuk menggunakan tapi harus menggunakan pewarna fluoresen yang berbeda-beda serta menghasilkan emisi yang berbeda pula. Terus spesifitas yang cukup tinggi karena spektrometer kan hanya digunakan untuk mengukur sinyal, hanya dapat digunakan untuk mengukur cahaya fluorometer dari sampelnya itu sendiri, jadi cukup spesifik serta versatility atau cukup mudah untuk digunakan untuk di berbagai bidang seperti yang tadi disebutkan di kimia, biokimia, serta di protein dan lain sebagainya, serta background noise atau yang dihasilkan itu cukup rendah juga karena yang lagi-lagi yang diukur adalah emisi dari intensitas cahaya fluoresen dari sampel itu sendiri. Untuk kekurangan dari spektrometer fluoresensi ini sendiri yaitu adanya quenching itu tadi atau pemadaman dari penurunan intensitas dari fluorescence yang bisa disebabkan oleh tingginya konsentrasi larutan maupun dari hal-hal yang lainnya serta range yang cukup terbatas di mana serta juga dengan limited to certain molecular species. Jadi konsentrasi serta molekul-molekul yang akan dianalisis di spektrometer fluoresensi itu hanya terbatas di rentang yang cukup kecil serta di di senyawa-senyawa yang dapat melakukan fluoresensi saja atau fluorophore. Terus interference from other sources seperti autofluoresensi dan dari senyawa-senyawa yang lain itu juga dapat mempengaruhi intensitas fluoresensinya itu sendiri serta adanya proses photobleaching. Photobleaching ini di mana suatu fluorofor itu kehilangan kemampuan dalam fluoresensinya karena disebabkan oleh eh, paparan cahaya yang berlebihan. Hal ini tuh juga dapat mempengaruhi kesalahan dalam analisis. Di sini merupakan referensi yang saya gunakan dalam menyusun PPT kali ini. Oke, sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.